Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majlis iman, dalam majlis ilmu, majlis taqwa, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik di muka bumi ini. Dan ini adalah salah satu nikmat mahal yang harus kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Dahulu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan, qayyidu an-ni'ama bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan syukur. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman, nikmat ilmu. Dan inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka dari syirik menuju tauhid, merdeka dari bid'ah menuju sunnah, merdeka dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan menjadikan suatu negeri diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk desa, penduduk kota, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan membukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Oleh karenanya, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah SWT berikan kepada kita, yaitu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin bertakwa, semakin beriman, semakin semangat beribadah kepada Allah SWT dan menghindari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan buku kami 40 kalimat mutiara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, penggugah hati. 40 kalimat mutiara sahabat Nabi, penggugah hati. Ya, penggugah hati. Pada pertemuan pertama, pertemuan sebelumnya, telah kita bahas kalimat-kalimat mutiara dari 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan sekarang insyaallah ta'ala kita akan masuk pada athar yang ke-8 dari ucapan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. An Sabitin radhiyallahu anhu qal, dari Sabit, yakni Sabit Al-Bunani, seorang tabi'in yang mulia. Beliau mengatakan, kana Abu Ubaidah amiran ala Syam. Adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah salah satu sahabat Nabi SAW yang merupakan
di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, kita tahu ada 10 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga yang disebutkan oleh Nabi dalam satu paket hadis. Di antaranya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Siapa saja mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'id bin Zaid, dan Abdurrahman bin Auf. Ini penting dihafal ya. Hendaknya bagi kita kaum muslimin untuk menghafal 10 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Nah, salah satunya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang nama aslinya Amir bin Abdullah. Amir bin Abdullah. Beliaulah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Amin hadhil ummah, orang yang terpercaya dari kalangan umat ini. Nabi pernah bersabda, inna likulli ummatin amina wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya, semoga Allah SWT meridhoinya. Beliau pernah menjadi gubernur Syam, Amir, ya, karena pada zaman dahulu itu pemerintahannya sistemnya khalifah. Jadi satu dunia itu pemimpinnya satu. Ya, adapun negara-negara yang lain maka itu sebagai gubernur, sebagai gubernurnya. Seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, dia ditunjuk oleh Umar bin Khattab yang saat itu sebagai khalifah. Khalifahnya Umar bin Khattab, dan beliau mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai gubernur di Syam. Syam zaman sekarang mencakup 4 negara. Ya, Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Jadi dahulu Abu Ubaidah bin Jarrah pernah menjadi gubernur di Syam. Fa khataban nas faqal, lalu beliau berkhutbah kepada manusia seraya berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innim ru'um min Quraisy, saya adalah seorang dari suku Quraisy. Yani Abu Ubaidah bin Jarrah adalah dari kabilah Quraisy, dan kabilah Quraisy adalah kabilah yang sangat terhormat, ya, dan orang-orang Arab sangat menjunjung tinggi nasab kabilah sebagai suatu kehormatan dan kedudukan. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau dari Quraisy, karena itu adalah kabilah yang sangat terhormat. Wallahi ma minkum ahmar wala aswad yafdhuluni bituqa illa wadittu anni fi mislahi. Demi Allah, kata Abu Ubaidah, tidaklah saya mengetahui seseorang yang berkulit putih ataupun hitam yang mengungguliku dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan aku ingin menjadi bagian dari kulitnya. Maksud dari ucapan Abu Ubaidah ibnul Jarrah bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dengan kulitnya putih atau kulitnya hitam, tidak diukur dengan nasabnya, tidak diukur dengan hartanya, tidak diukur dengan postur tubuhnya, tapi kemuliaan seorang hamba dinilai dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah tidak mengatakan orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling kaya, yang paling tinggi jabatannya, yang paling terhormat nasabnya, yang paling ganteng atau cantik rupanya, yang paling tinggi ya pendidikannya, gelarnya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi timbangan penilaian kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Bukan nasab, bukan harta, bukan pangkat. Karena itu ya yang hendaknya bagi kita untuk berlomba-lomba di dalamnya adalah memperbaiki amal kita, memperbaiki ketakwaan kita. Tidak ada artinya nasab seseorang, gelar seseorang, kekayaan seseorang kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Siapa yang terlambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dirinya. Ya, lihat Abu Lahab. Walaupun dia juga dari Quraisy, tapi tidak ada manfaatnya karena dia tidak bertakwa, karena dia tidak beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat Bilal, lihat Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, walaupun dia bukan dari Arab, walaupun dia tidak memiliki nasab yang terhormat, tapi Allah SWT mengangkat derajat mereka dengan keimanan mereka. Ya, bahkan ketika saat Fathu Mekkah tahun 8 Hijriah, saat Nabi SAW menaklukkan kota Mekkah, ya, ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, mungkin orang akan mengira yang akan menemani Nabi SAW adalah Abu Bakar, Umar. Tapi ternyata yang menemani Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah adalah Bilal. Dan Nabi SAW yang memerintahkan Bilal untuk menyuarakan adzan di Ka'bah. Ya, padahal Bilal adalah seorang budak. Bilal berkulit hitam, tapi itulah Islam. Itulah Islam. Islam tidak menilai seseorang karena pangkat, karena postur tubuh, karena harta, karena nasab. Islam bukan rasis. Islam tidak menilai seseorang karena kulitnya, rasnya, tapi Islam menilai seseorang dengan ketakwaannya. Ya, kemuliaan seseorang adalah dengan amal solehnya. Ya, bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah menyebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencela seseorang atau memuji seseorang hanya karena nasabnya, hanya karena hartanya, hanya karena jabatannya. Tidak. Nabi Yusuf alaihi salam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena gantengnya, tetapi karena ya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan. Ya, intinya dari perkataan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini menunjukkan kepada kita tentang indahnya Islam, di mana patokan penilaian barometer kemuliaan seseorang tidak dilihat dari nasabnya, tidak dilihat dari pangkatnya, tidak dilihat dari hartanya, ya, tetapi dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi beliau mengatakan, saya adalah seorang dari Quraisy, tapi wallahi tidak ada seorang pun di antara kalian yang berkulit hitam atau berkulit putih yang mengungguliku dengan ketakwaan, kecuali aku berharap agar aku menjadi bagian dari kulitnya. Ya. Baik. Berikutnya athar yang ke-9 dari sahabat Zubair Ibnul Awam
Dan Zubair ibn al-Awam termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, yang termasuk bagian dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antara sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah Zubair ibnul Awam, dan beliau termasuk dari 5 sahabat yang awal mula masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Ada 5 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam lewat sebab Abu Bakar As-Siddiq. Siapa saja? Utsman bin Affan, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha. Sebagian ada yang nambahi 6, yaitu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Jadi dari 5 sahabat itu yang masuk Islam, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ada 5 atau 6 yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini termasuk jasa besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Oleh karenanya manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan ini salah satu jasanya. 5 atau 6 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mereka masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan Zubair ibn al-Awam, dialah yang dipuji oleh Nabi SAW sebagai pembelanya. Inna likulli nabiyyin hawari wa hawari az-Zubair. Sesungguhnya setiap nabi memiliki pembela, dan pembelaku adalah Zubair ibnul Awam. Semoga Allah SWT meridainya. Beliau pernah mengatakan, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memiliki amalan saleh yang bersifat rahasia, maka lakukanlah. Yani siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal saleh yang rahasia, yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ini kalimat yang sangat bijak, kalimat yang sangat indah dari sahabat Zubair ibnul Awam radhiyallahu an, yang menganjurkan kepada kita untuk menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin merahasiakan dan menyembunyikan amal-amal ibadah kita. Karena salah satu syarat diterimanya amal ibadah yang paling penting adalah ikhlas lillahi tabaraka wa taala. Bagaimana kita beribadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian, bukan karena berharap popularitas dan dunia. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani dalam Sahih At-Targhib Wat-Tarhib, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ya ayyuhan nas ahlisu a'malakum lillah fa inna allaha la yaqbalu minal amali illa ma khalus. Wahai sekalian manusia, ikhlaskan amal-amal ibadah kalian semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah seorang hamba kecuali yang ikhlas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dan ikhlas berat, bukan sesuatu yang mudah. Orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri saja, seorang ulama yang saleh, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lembut hatinya, yang sering menangis. Bahkan disebutkan dalam biografi Sufyan Ats-Tsauri, kana Sufyan idza tadzakkara al-akhirah balad dam. Adalah Sufyan Ats-Tsauri apabila beliau ingat akhirat, beliau kencing darah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dengan ketakwaan dan kesolehannya pernah mengatakan,
ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat saya. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain. Ya, oleh karenanya berjuang melawan riya ini adalah ya perjuangan yang sangat berat. Kenapa berjuang untuk ikhlas dan melawan riya itu adalah perjuangan yang sangat berat? Karena kita harus melawan dua musuh sekaligus. Yang pertama yaitu setan. Nah, setan berambisi untuk merusak niat-niat kita, merusak ya hati kita. Karena setan tidak ingin kalau kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hawa nafsu kita sendiri. Karena hawa nafsu manusia pengennya dipuji, dibully nangis, sedih, ya nggak suka, senangnya dipuji, walaupun tidak ada pada dirinya. Siapa sih yang nggak senang kalau dipuji ganteng misalkan, walaupun dia nggak ganteng, ya itu sifat manusia, senang dipuji, ya haus validasi. Maka kita harus melawan hawa nafsu ini, ya melawan hawa nafsu ini. Taib. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, ucapan Zubair ibn al-Awwam ini mengajak kepada kita semuanya untuk berusaha, berjuang agar kita sama-sama ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk melawan penyakit riya yang menghancurkan amal-amal ibadah kita. Bagaimana caranya supaya kita ikhlas? Yang pertama tentu adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memudahkan langkah kita untuk ikhlas dalam beribadah hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar kita ikhlas dan terhindar dari riya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an ya na'lamuhu wa nastaghfiruka lima na'lamuhu lima la na'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan kepadamu ya dengan sesuatu, termasuk perbuatan syirik, menyekutukan Allah SWT, yaitu riya. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari apa yang tidak kami mengetahuinya. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita ikhlas dan dihindarkan dari riya. Dan di antara doa yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an juga, Allahumma ij'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikan amalku semuanya amal yang soleh dan ikhlas mengharapkan wajahmu. Karena amal tidak disebut soleh kecuali kalau ikhlas. Dan jangan kamu jadikan sesuatu pun untuk selainmu, yakni untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara kiat agar kita ikhlas dan berjuang melawan riya, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa memudahkan kita untuk ikhlas kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, di antara kiat agar kita bisa ikhlas dan berjuang melawan penyakit riya, yaitu dengan sering membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya, yang mengajak kita untuk ikhlas dan mengingatkan kita dari bahaya riya. Ya, kalau kita baca kitab misalkan At-Targhib Wat-Tarhib karya
Al-Imam Al-Mundhiri atau kitab Riyadhus Shalihin. Di situ banyak dibawakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita agar kita ikhlas dalam beribadah dan mengingatkan kita dari bahaya riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya, dari hal-hal yang bisa menodai keikhlasan kita. Yang ketiga, di antara kiat agar kita meraih keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjuang melawan riya, yaitu mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Zubair bin Awam ini, yaitu apa? Berupaya merahasiakan amal ibadah kita. Bagaimana kita berupaya untuk merahasiakan, menyembunyikan amal soleh kita. Enggak dikit-dikit pamer, enggak dikit-dikit posting. Tidak semua amal ibadah kita perlu diketahui oleh orang lain, perlu kita publis kepada orang lain, perlu kita share kepada orang lain. Biarkan amal ibadah kita menjadi sebuah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kelezatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini poin yang penting, ikhwan. Tidak semua aktivitas kita, tidak semua kegiatan kita, tidak semua ibadah kita, bahkan tidak semua nikmat yang kita dapatkan perlu kita share kepada orang lain. Coba kita perhatikan perkataan Nabi Yakub alaihi salam kepada putra tercintanya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya mimpi yang sangat indah, bagaimana bintang-bintang dan rembulan serta mereka sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata Nabi Yakub alaihi salam? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ihwatika fayakidu laka kaida. Wahai putraku tersayang, yaitu Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu, ini baru mimpi aja, jangan diceritakan kepada saudara-saudaramu, bukan kepada manusia. Kepada saudaramu aja jangan ceritakan, karena khawatir mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Coba kita perhatikan nasihat Nabi Yakub alaihissalam kepada putranya Yusuf alaihissalam. Dia melarang menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, karena dikhawatirkan mereka akan berbuat jahat, nggak senang, iri, dengki. Bandingkan hal ini dengan banyak di antara manusia pada zaman sekarang. Bukan cuma sekedar mimpi, fakta pun disebarkan. Bahkan bukan cuma kepada saudara, semua orang tahu lewat medsosnya. Seakan-akan inilah saya. Lalu dia haus validasi dari manusia, mengharapkan like, komen, pujian. Kalau ada yang komen jahat, langsung diblokir. Intinya, ayyuhal ikhwah, nasihat dari Zubair bin Awam ini sangat penting sekali, yaitu bagaimana kita berusaha untuk merahasiakan amal ibadah kita. Karena dengan merahasiakan amal ibadah kita, ini lebih dominan akan membawa kepada keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih terhindar dari riya, lebih terhindar dari sum'ah, lebih terhindar dari ujub. Hendaknya bagi kita untuk berusaha, karena ini menunjukkan kekuatan iman dan kejujuran dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu disebutkan oleh Al-Khuraibi, kanu yastahibbuna ayyakuna lirrajuli hobi'atun min amalin salih
la ta'lamuhu zaujatuhu wala auladuh. Dahulu para ulama salaf menganjurkan agar seorang itu memiliki amal soleh yang bersifat rahasia, yang tidak diketahui oleh istrinya dan anak-anaknya. Bayangkan, istrinya sama anak-anaknya saja nggak tahu, padahal mereka orang yang paling dekat. Kalau istrinya saja, anak-anaknya saja nggak tahu, apalagi yang lain. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk merahasiakan ya amal soleh kita, sebagaimana kita merahasiakan dosa-dosa kita, dan sebagaimana kita merahasiakan PIN ATM kita. Ya. Baik. Yang keempat di antara kiat agar kita ikhlas dan berjuang melawan riya, yaitu hendaknya bagi kita mengingat tentang hinanya dunia. Dunia ini hina, tak lebih dari sayap nyamuk. Dunia ini hina seperti tong sampah. Dunia ini hina seperti kotoran manusia, kecuali yang ikhlas, kecuali yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhullah. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat yang ada di dalamnya, kecuali yang ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mengharapkan dunia misalkan, berarti kita telah mengharapkan sesuatu yang hina. Tapi kalau kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga, mengharapkan rahmatnya, maka berarti kita mengharapkan puncak kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka jangan pernah kita mengharapkan sesuatu yang hina, yaitu dunia, tapi berharaplah sesuatu yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, ya, rahmatnya dan keridhoannya. Dan di antara kiat agar kita ikhlas dan berjuang melawan riya, yaitu hendaknya bagi kita untuk berjuang. Tentu tidak mudah ikhlas, seperti tadi sudah kita sampaikan. Ya, banyak godaan-godaan, godaan melawan setan, godaan melawan hawa nafsu, tapi kita harus berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah kepadanya. Ada seorang ulama pernah mengatakan, ya, Ibnul Munkadir, dia pernah mengatakan, kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat. Aku melatih, ya, berjuang, menundukkan hawa nafsuku, menundukkan hatiku 40 tahun lamanya, baru dia bisa istiqomah. Artinya berjuang untuk ikhlas, berjuang untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mudah, butuh waktu yang lama. Ya, sekelas ulama saja dulu pernah mengatakan, ta'allamnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Awal pertama kali menuntut ilmu bukan karena Allah SWT. Awalnya mungkin karena hobi saja, mungkin karena orang tua dan lain sebagainya. Tapi berjuang sampai Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat-niat kami. Intinya semuanya butuh apa? Perjuangan, butuh usaha, butuh mujahadah. Ya, barang siapa yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, jalan, pintu kemudahan untuknya. Berikutnya, athar yang ke-10. Ini athar
Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf seperti yang tadi sudah kita sampaikan, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau juga termasuk 5 sahabat yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau termasuk saudagar kaya, ya, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya. Tapi ya, Abdurrahman bin Auf walaupun dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terlena dengan hartanya, kekayaannya. Justru dia menjadikan kekayaannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian sahabat Nabi ada yang diberi kekayaan, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya ada. Ya, tapi mereka tidak terlena dengan kekayaan yang telah Allah SWT berikan kepada mereka. Karena mereka tahu bahwa kekayaan itu hanya titipan sementara yang Allah amanahkan di pundak mereka. Ya, kalau mereka tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi bencana. Kullu nikmatin la tuqarribu ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bencana. Ya. Kalau kita mendapatkan harta tapi harta tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah menjadikan kita semakin lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bencana dan petaka yang Allah kirimkan kepada kita. Maka hendaknya bagi kita untuk waspada. Jadi Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat Nabi yang mulia. Dan sebagai faedah, ada hadis yang masyhur di buku-buku sirah bahwasanya Abdurrahman bin Auf termasuk yang masuk surga dengan merangkak. Ya, hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk mempercayainya. Anna Abdurrahman ibn Aufin utiya bita'amin wa kana sha'ima. Suatu saat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dibawakan makanan kepadanya saat beliau sedang berpuasa. Ya, subhanallah, beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tapi rajin berpuasa. Beliau orang kaya, tapi bukan dengan kekayaannya kemudian dengan foya-foya makannya sesuka dia, tidak. Faqala, saat dia dihidangkan makanan kepadanya, dia mengatakan, Kutila Mus'ab ibnu Umair wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair terbunuh, yakni terbunuh pada perang Uhud. Mus'ab bin Umair ini adalah sahabat Nabi SAW yang menjadi duta termuda yang dikirim oleh Nabi SAW ke Madinah sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah, Nabi sudah mengirim, ya, Mus'ab bin Umair ke Madinah. Mus'ab bin Umair terbunuh dalam perang Uhud, padahal dia lebih baik dariku. In huttiya ra'suh badat rijlah wa in huttiya rijlah bada ra'suh. Mus'ab bin Umair lebih baik dariku, namun beliau dikafani dengan kain kafan yang apabila ditutupkan pada bagian kepalanya maka kakinya terlihat, dan apabila ditutupkan pada bagian kakinya maka kepalanya yang terlihat. Artinya kain kafannya enggak cukup. Kain kafannya enggak cukup. Kalau ditutupkan di bagian kepala, kakinya yang kelihatan. Kalau ditutup bagian kakinya, ya, kepalanya yang kelihatan. Padahal Mus'ab bin Umair adalah anak orang kaya. Dia anak orang kaya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dikirim oleh Nabi SAW, masuk Islam, ya,
dan meninggal dunia dalam kondisi seperti tadi. Tidak ada kain kafan yang menutupi secara sempurna. Ya, kalau ditutup bagian kepalanya, kakinya yang kelihatan. Kalau ditutup kakinya, kepalanya yang kelihatan. Terus yang dipilih adalah ditutup bagian kepalanya. Karena kepala lebih mulia. Ya, bagian wajah, bagian kepala ini adalah bagian yang lebih mulia. Terus kakinya ditutup oleh para sahabat saat itu dengan idhir. Idhir itu adalah semacam rerumputan yang tumbuh di padang pasir. Wa urahu qal, ya, dan Abdurrahman bin Auf juga mengatakan wa qutila Hamzah wa huwa khairun minni. Hamzah juga terbunuh padahal dia lebih baik dariku. Hamzah, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, singa Allah Subhanahu wa taala, yang dibunuh oleh Wahsi. Ya, Wahsi yang saat itu masih kafir. Ya, yang saat itu masih kafir. Dia yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena disuruh sama majikannya, kalau dia bisa membunuh, maka dia akan dimerdekakan. Summa busita lana minad dunya ma busit. Kemudian dunia dibentangkan kepada kita. Au qala u'tina minad dunya ma u'tina. Ya. Dunia dibentangkan kepada kita. Kami khawatir. Waqad hasina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Kami khawatir jika semua ini merupakan kebaikan yang disegerakan untuk kita. Summa ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Setelah itu beliau menangis, yakni Abdurrahman bin Auf. Beliau nangis dan enggak jadi makan. Enggak jadi makan. Karena teringat kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang menurut Abdurrahman bin Auf mereka lebih baik daripada dia, tetapi ya ketika meninggal dunia kain kafan tidak cukup untuk mereka. Athar ini ayyuhal ihwah memberikan beberapa pelajaran penting kepada kita. Yang pertama adalah bersihnya, lembutnya hati para sahabat Nabi SAW, sehingga mereka gampang nangis. Hal itu karena hati mereka tertanam dengan iman dan sedikit dosa. Orang kalau sedikit dosanya maka akan lembut hatinya. Dan kalau lembut hatinya, maka akan gampang untuk meneteskan air mata. Makhul pernah mengatakan, arakkun nasi quluban aqalluhum dhunuban. Orang yang paling lembut hatinya adalah orang yang paling sedikit dosanya. Semakin sedikit dosa kita, maka akan semakin lembut hati kita. Wal qalbu idza qallat dhunubuhu asra'at dam'atuhu. Kata para ulama juga, dan hati apabila sedikit dosanya maka akan mudah bagi mata untuk meneteskan air mata. Yani akan gampang apa? Nangis. Makanya ketika para sahabat Nabi SAW dahulu yang mendengar Nabi Muhammad SAW memberikan tausiah, khutbah, nasihat, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, ya, mereka mengatakan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Hati kami bergetar dan mata kami meneteskan air mata. Itu hatinya para sahabat Nabi SAW. Hati yang lembut, hati yang bersih, ya, seperti Abdurrahman bin Auf di sini. Ya, dia teringat dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang telah mendahuluinya. Ya, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika kekayaan yang Allah berikan kepadanya ini adalah ya istidraj,
dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara faedah dari athar ini adalah tawadhu'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abdurrahman bin Auf, walaupun beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, beliau mengatakan Mus'ab bin Umair lebih baik dariku, Hamzah lebih baik dariku. Padahal Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, tapi dia mengatakan Mus'ab bin Umair lebih baik dariku, Hamzah bin Abdul Muttalib lebih baik dariku. Dia tidak mengatakan, wah saya 10 sahabat yang dijamin masuk surga, saya lebih baik daripada Mus'ab bin Umair, saya lebih baik daripada Hamzah. Hamzah, Mus'ab nggak dapat keutamaan tersebut. Tidak. Inilah tawadhu'nya para sahabat. Ya, dia memuji sahabat-sahabatnya yang lain. Tidak merasa bahwa dirinya lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Dan Nabi SAW bersabda, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu', ya merendah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, mengangkat kedudukannya. Makanya ini pelajaran penting bagi kita. Hendaknya bagi kita untuk belajar, melatih diri kita untuk tawadhu'. Jangan sombong, jangan merendahkan orang lain, jangan merasa diri kita lebih baik daripada yang lainnya. Yang ketiga, di antara faedah dari athar yang mulia ini adalah bagaimana dahulu para sahabat takut terhadap fitnah dunia. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat Nabi yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi sudah kita sampaikan bahwasanya walaupun beliau kaya, beliau tidak tertipu dengan kekayaannya. Beliau infakkan ya harta-hartanya untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dengan infak yang luar biasa. Ya, tapi ketika beliau tadi ya mau buka puasa, teringat dengan sahabat-sahabatnya yang lain, beliau pun khawatir kalau kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada Abdurrahman bin Auf ini ya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena rasa takutnya. Beliau sendiri pernah mengatakan, ubtulina bidzarra'i fasobarna wabtulina bissarra'i falam nasbir. Kita seringkali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan dan kita lulus, maksudnya mampu menghadapinya. Tapi seringkali kita diuji dengan kenikmatan, tapi kita tidak lulus. Kita tidak mampu ya melewatinya. Jadi ujian itu bukan cuma sekedar dengan musibah, kesusahan, kesulitan, tidak. Ini yang harus kita pahami. Ujian dalam hidup ini terkadang ya dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, berupa kesusahan, kesulitan, musibah, tapi juga bisa berubah dengan hal-hal yang kita senangi. Itu juga ujian. Kita diuji dengan sakit, tapi kita juga diuji dengan sehat. Kita diuji dengan kefakiran, kita juga diuji dengan kekayaan. Banyak orang ketika miskin, dia mampu untuk sabar. Tapi ketika diuji oleh Allah SWT dengan kekayaan, banyak yang lupa diri. Banyak yang kemudian ya malah lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi budak-budak dunia. Nah, ini yang harus kita sadari. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah SWT, kami akan menguji kalian dengan syar, kejelekan, wal khair, ya, dengan kebaikan, sebagai ujian dari kami. Maka hendaknya bagi kita untuk berhati-hati. Ya, ujian tidak semata-mata dengan musibah. Ujian itu juga bisa berupa kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah SWT berikan kepada kita.
Ya, kalau kita diuji dengan musibah, berarti Allah ingin melihat kita, apakah kita sabar atau tidak. Ketika Allah SWT memberikan kenikmatan kepada kita, Allah ingin menguji kita, apakah kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur atau tidak. Ya. Yang keempat, diambil faedah dari athar yang mulia ini, yaitu anjuran bagi kita ayyuhal ikhwah untuk tafakkur, merenung, menghayati dengan peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah, tragedi-tragedi dalam hidup ini. Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran, merenung, ya. Makanya kita perlu waktu untuk menyendiri, merenung, menghayati peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena semua peristiwa yang terjadi di sekitar kita bukan angin yang berlalu begitu saja, tapi di sana banyak pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah. Dahulu dikatakan oleh Abu Darda, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailah. Merenung walau sebentar itu lebih baik daripada sholat semalaman penuh. Merenung, menghayati, mengambil pelajaran, ya, menggugah hati kita yang seringkali lalai. Ini penting, karena seringkali kita lalai. Coba, baru kemarin ya, kita mendengar ada gempa yang terjadi di saudara-saudara kita di NTT. Gempa yang luar biasa. Ya, pertanyaannya, apakah kita termasuk yang tergugah dengan peristiwa tersebut? Atau kita menganggap itu adalah biasa aja? Ya, namanya juga bencana alam. Kalau kita hanya menganggap itu sebagai bencana alam, bukan teguran bagi kita semuanya, itu menunjukkan bahwa hati kita hati yang keras, membeku, membatu, tidak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Ya, tapi coba kita berpikir, saudara-saudara kita, bahkan yang meninggal dunia, ya, pada tragedi tersebut, pada peristiwa tersebut, mereka juga tidak menyangka bahwa itu adalah hari akhir mereka, hari kematiannya. Apa yang menimpa pada mereka bisa jadi juga menimpa pada kita. Tapi kita sering lalai. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan kepada kita semuanya dalam surat Al-A'raf ayat 97. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk desa itu merasa aman, ya, ketika datang bencana kami, teguran kami di malam hari saat mereka sedang lelap tidur? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk desa itu merasa aman dari datangnya teguran kami di waktu duha saat mereka sedang bermain-main? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ya, apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang merugi. Jadi ayyuhal ikhwah, ya, penting bagi kita untuk merenung, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, dari tragedi-tragedi yang menimpa kita dalam hidup ini. Karena sesungguhnya hidup ini adalah pelajaran kalau kita mau merenungkan. Kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, maka tangisilah hati kita, karena sesungguhnya hati kita telah mati. Innal bala'a kullal bala'
an ya'mala rajulus sayyi'ata zamanal bala. Kata Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi SAW yang mulia radhiyallahu an, beliau mengatakan, musibah di atas musibah. Jika Allah SWT memberikan teguran kepadamu, tapi engkau terus bergelimang dalam dosa, engkau terus bergelimang dalam kelalaian. Udah berapa teguran yang Allah SWT berikan kepada kita, tapi kita tidak mengambil pelajaran, ya, yang menunjukkan bahwa hati kita hati yang keras, hati yang lalai. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, sangat penting bagi kita untuk meluangkan waktu kita menyendiri, ya, menyendiri, merenung, tafakkur, ya, terutama di 10, ya, terutama di sepertiga malam terakhir, ya, merenung, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting untuk menghidupkan hati kita, ya, yang lalai. Berikutnya yang ke-11. Ini sebuah kisah bahwa dahulu antara sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya, dan termasuk 5 sahabat yang tadi masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq. Suatu saat hubungan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat Khalid bin Walid kurang bagus, ada miskomunikasi. Biasa dalam kehidupan ini, kadang kita dengan tetangga, kadang kita dengan keluarga sendiri, kadang kita dengan teman, ada miskomunikasi, ya, sehingga hubungan kita kurang harmonis. Suatu saat antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Khalid bin Walid ada masalah. Lalu ada seseorang yang mencela Khalid bin Walid di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jelas ya, Khalid bin Walid lagi ada masalah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus ada orang ketiga mencela Khalid bin Walid, menggibah Khalid bin Walid di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Biasanya kalau itu terjadi pada kita, itu kita malah ngomporin biasanya. Oh iya, itu memang si Khalid memang begitu tuh, ya, malah ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui, dikompori, ya. Atau paling tidak senang ketika ada orang lain ngatain, gibain orang yang sedang bermasalah dengan kita. Tapi apakah itu berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu murid alumni madrasah Nabi Muhammad SAW? Ya, tidak. Orang tersebut ditegur oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas marah dan menegur orang tersebut seraya mengatakan, mah innama bainana lam yabluh dinana. Diam kamu, ya, jangan teruskan gibahmu, jangan teruskan celaanmu kepada Khalid bin Walid. Sesungguhnya permasalahan di antara kami tidak sampai pada taraf agama kami. Betul kami ada perbedaan, betul kami ada miskomunikasi, tapi itu tidak menjadikan saya menggibahnya, mencelahnya, mencoreng kehormatannya. Subhanallah. Ini potret yang luar biasa dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hati yang bersih, yang memiliki hati yang jernih, yang memiliki hati yang lapang dada, bersikap dewasa menghadapi perselisihan, perbedaan. Oleh karenanya, dari athar ini dapat kita ambil faedah. Pertama, waspada dari namimah, mengadu domba. Kita harus waspada dari orang-orang provokator yang ingin mengadu domba di antara kita, yang sejatinya dia adalah setan yang menjelma, karena dia sama dengan proyek setan, yaitu meretakkan hubungan di antara saudara. Innama yuridu syaitanu
an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu menginginkan agar kalian saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, saling membenci antara satu dengan yang lain. Makanya kita harus waspada dari orang-orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah, mengadu domba antara satu ustadz dengan ustadz. Ini adu ayam aja nggak boleh, ini adu ustadz kan. Ya, ustadz, bagaimana pendapat antum tentang ustadz fulan? Sering pertanyaan-pertanyaan yang sejatinya adalah namimah, mengadu domba antara satu dai dengan dai yang lainnya. Ini waspada. Perbuatan-perbuatan seperti ini termasuk dosa besar. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata namman. Tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Ya, membuat permusuhan antara satu dengan yang lain. Bahkan disebutkan oleh Nabi ada 2 dosa yang merupakan faktor disiksanya seorang di adab kubur. Salah satunya tidak memperhatikan kesuciannya ketika kencing, dan yang kedua namimah, mengadu domba. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah bainan nas. Adapun yang lain dia berjalan mengadu domba di antara manusia. Ini salah satu faktor siksa kubur yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah namimah. Seorang ulama pernah berpesan kepada anaknya, wahai putraku, hati-hati kamu dari namimah, karena dia lebih tajam daripada pedang. Dan seorang ulama yang lain mengatakan, yufsidun nammamu fi sa'atin ma la yufsiduhu sahiru fi sanatin. Pengadu domba itu bisa merusak dalam sekejap apa yang tidak bisa dirusak tukang sihir dalam 1 tahun. Ya, ini merusak hubungan antara suami dengan istri, antara rakyat dengan pemerintah, antara ustadz dengan ustadz yang lain, antara seorang dengan sahabatnya, dan lain sebagainya. Maka hendaknya bagi kita untuk berhati-hati dari provokator, ya, hati-hati dari para pengadu domba. Dan di antara faedah dari athar yang mulia ini adalah tidak semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan. Lihat tadi Sa'ad bin Abi Waqqas ada perbedaan dengan Khalid bin Walid, tapi beliau mengatakan, sesungguhnya perbedaan di antara kami tidak sampai pada taraf agama kami. Maksudnya, ya kami beda pendapat, tapi bukan berarti itu adalah alasan untuk mencelanya, untuk bermusuhan dengannya. Dalam hidup ini, ikhwan, kadang ada masalah-masalah. Masalah dengan teman, masalah dengan atasan, masalah dengan kerabat, masalah dengan tetangga. Tapi tidak semua perbedaan harus menjadikan kita bermusuhan. Karena perbedaan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Hanya saja kita harus pandai menyikapinya. Perbedaan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nabi Daud berbeda pendapat dengan Nabi Sulaiman. Sama-sama Nabi, antara ayah dengan anak kadang beda pendapat. Abu Bakar dengan Umar, apakah sama pendapatnya terus? Tidak. Kadang mereka juga beda pendapat. Padahal itu 2 manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Para ulama kita, bahkan ulama 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apakah mereka sama pendapatnya semuanya dalam semua masalah? Tidak. Mereka kadang juga beda pendapat. Tapi mereka adalah manusia-manusia yang memiliki jiwa yang sangat besar, kedewasaan yang luar biasa. Yang ini kadang belum bisa kita tiru. Kita ada beda dikit udah langsung musuhan, baper, ngambek, la salam wala kalam, ya, nggak mau nyapa, nggak mau salam kepadanya, ya.
kayak kekanak-kanakan. Kita perlu belajar kedewasaan dari para ulama, dari para salaf, termasuk dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia beda pendapat dengan Khalid bin Walid, tapi itu tidak menjadikan beliau bermusuhan, tidak menjadikan beliau menggibah, tidak menjadikan beliau mencela kehormatan Khalid bin Walid. Dan ini semuanya ayyuhal ikhwah lahir dari hati yang bersih, dari hati yang jernih, bersih dari kotoran-kotoran. Oleh karenanya bersihkan hati kita dari segala permusuhan, dari segala dendam, dari segala hasad, iri hati. Nabi SAW pernah bersabda, afdhalun nas mahmumul qalb sadukul lisan. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang jernih hatinya dan jujur lisannya. Qalu sadukul lisani na'rifuhu ya Rasulullah fama mahmumul qalba. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalau jujur lisannya kami tahu, terus apa yang dimaksud dengan hati yang bersih, jernih itu? Qala huwa taqiyyun naqi alladzi la ghilla wala hasada wala baghdha. Yaitu hati orang yang bertakwa, hati yang bersih, tidak ada kotoran, hasad, dendam, permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Dan inilah hati para penduduk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururim mutaqabilin. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang penduduk surga, kami cabut dari dada mereka permusuhan. Yani hati para sahabat, hati para penduduk surga itu apa? Hati yang bersih. Gak ada kebencian, musuh, bermusuhan dengan yang lain, iri, ya, iri sama misalkan penduduk surga yang lain, kok itu bidadarinya lebih cantik gitu ya, nggak ada. Mereka nggak ada saling iri, nggak ada saling dengki, nggak ada saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Beda kalau kita di dunia. Kadang kalau tetangga kita, teman kita, misalkan beli mobil baru, membeli rumah baru, HP baru, punya istri baru, ya kadang apa? Panas ini, ya. Kadang dongkol, kadang hasad, ya. Tapi penduduk surga tidak demikian. Makanya salah satu jalur masuk surga yang paling efektif adalah dengan mencernihkan hati. Kata para ulama, afdalu turukil jannah salamatus sadr. Ya, salah satu jalur masuk surga yang paling efektif adalah dengan memiliki hati yang bersih. Kalau kita ingin masuk surga, maka jalur yang paling efektif adalah masuk surga lewat jalur hati yang bersih. Berikutnya, athar yang ke-12, an Sa'din, dari Sa'ad, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, yang termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan sebagai faedah bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu keutamaannya yang sangat masyhur, bahwasanya beliau mustajab doanya. Kalau beliau berdoa itu langsung mustajab. Pernah ada orang yang menuduh beliau, ya, menuduh beliau yang bukan-bukan, maka beliau berdoa langsung mati. Satu, doa orang yang terdolimi. Yang kedua, doanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah-kisah tentang mustajabnya doa beliau masyhur. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas annahu qala libnihi indal maut, bahwasanya beliau pernah menasihati anaknya saat akan meninggal dunia, yakni beliau dalam kondisi sakaratul maut. Dan biasanya orang kalau dalam kondisi sakaratul maut akan memberikan nasihat-nasihat yang menyentuh, yang paling penting
menurut dia. Ya, orang kalau misalkan sebelum meninggal dia kemudian titip pesan, itu berarti pesannya tersebut adalah hal yang paling penting di mata dia. Kalau dia misalkan sebelum meninggal dunia pesan sama anaknya, ya, nak, jaga ibumu, berarti dia apa? Sangat sayang sama istri. Menyuruh anak-anaknya menjaga ibunya. Kalau dia berpesan misalkan jaga tokonya, toko ini, berarti dia itu sangat sangat cinta sama tokonya. Kalau dia pesan jaga baik-baik ayam kita misalkan, berarti sangat sayang sama ayamnya atau kucingnya saja. Tapi para nabi dan orang-orang soleh, kalau mereka mau meninggal dunia, pesan mereka bukan dunia. Pesan mereka adalah tentang akhirat. Lihat wasiat Luqman kepada anaknya. Lihat wasiat para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Ya, pesan mereka ketika mau meninggal dunia adalah tentang tauhid. Tentang ya keimanan, tentang amal saleh, ya, tentang akhirat. Termasuk yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, ya bunayya, innaka lan talqa ahadan huwa ansahu laka minni. Wahai putraku, engkau tidak akan mendapati seorang yang lebih tulus menasihatimu daripada aku. Karena orang yang paling sayang kepada anak adalah orang tuanya. Tidak ada yang lebih tulus cintanya daripada cinta seorang ayah kepada anaknya. Idza aradta an tusalliya fa ahsin wudhu'ak. Bila engkau hendak salat, maka perbaikilah wudumu. Summa salli salatan la tara annaka tusalli ba'daha. Kemudian salatlah dengan salat seperti salatnya seseorang yang tidak salat lagi setelahnya. Jadi anggaplah ini adalah salat yang paling terakhir. Salat orang yang berpamitan. Ya. Wa iyyaka wattama fa innahu faqrun hadir. Waspadalah dari sikap tamak kepada dunia, karena itu adalah kefakiran yang sesungguhnya. Wa alaika bil iyas fa innahul ghina. Dan hati-hatilah kamu dari dan hendaknya engkau putus asa, yakni tidak tamak, karena itulah kekayaan yang sesungguhnya. Wa iyyaka wa ma yu'taduru ilaihi minal amali wal qaul. Hati-hatilah kamu dari ucapan dan perbuatan yang kamu minta maaf setelahnya. Jadi kalau mau ngomong, pikir dulu, jangan asal ceplas-ceplos habis itu baru klarifikasi, minta maaf. Ya, wa'mal ma badalak, dan beramallah yang kamu suka. Baik. Dari athar ini dapat kita ambil faedah pertama, ya, kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan salah satu bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya yaitu dengan memberi nasihat, memberi wasiat, memberi pesan. Kalau kita betul-betul sayang kepada anak kita, berikanlah pesan-pesan yang terbaik untuk mereka, yang akan mereka kenang walaupun kita sudah tiada. Makanya kadang kita sampai sekarang ada beberapa pesan orang tua kita yang kita kenang sampai sekarang, walau orang tua kita sudah tiada sekarang. Itu tanda kasih sayang mereka kepada kita. Karena orang yang paling sayang kepada anak adalah orang tua. Ya, salah satu bentuk kasih sayangnya yaitu dengan memberi nasihat. Menarik, dulu beberapa ulama menulis buku berisi wasiat kepada anaknya. Seperti Wasiyatul Baji. Ya, ada buku Wasiat Al-Baji kepada anaknya. Atau Wasiat Imam Ibnul Jauzi kepada putranya. Itu ada bukunya. Bahkan sebagian ulama dulu menulis buku-buku ditujukan untuk anaknya. Seperti mungkin kita pernah dengar ada kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu ditulis untuk anaknya sebenarnya. Ditulis untuk anaknya supaya dihafal. Tapi anaknya malah nggak hafal.
Justru sekarang banyak orang yang menghafal Bulughul Maram. Ya. Kitab Tuhfatul Maudud karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Buah. Karena beliau habis dapat anak, ya, dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, akhirnya menulis buku Tuhfatul Maudud. Itu hadiah untuk kelahiran anaknya. Jadi kado istimewa para ulama dahulu yaitu dengan apa? Buku, dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Karena itu adalah harta yang paling berharga. Ilmu adalah harta yang paling berharga, ya. Ilmu adalah harta yang paling berharga. Rizki yang paling berharga adalah ilmu. Menarik, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala bahwa wanita-wanita salaf dahulu, wanita-wanita salaf dahulu, kalau mereka menikah menjadi pengantin, salah satu barang bawaan perlengkapan yang harus dibawa oleh pengantin wanita adalah kitab Mukhtasar Fikih karya Al-Muzani. Kitab Mukhtasar Fikih Syafi'i karya Al-Imam Al-Muzani. Muzani itu muridnya Al-Imam Syafi'i, murid seniornya Imam Syafi'i. Beliau meringkas kitab karya Al-Imam Syafi'i, diringkas jadi Mukhtasar Fikih. Kitab ini menjadi alat perlengkapan yang wajib dibawa oleh pengantin wanita zaman dulu. Jadi kalau ada seorang wanita nikah, perlengkapan yang wajib dibawa itu adalah kitab Mukhtasar Fikih karya Al-Muzani. Karena mereka adalah pecinta ilmu. Bukan yang dibawa itu adalah, ya, barang-barang brandednya, bukan yang dibawa itu adalah, ya, mungkin bonekanya, ininya, mobilnya dan sebagainya. Enggak. Yang wajib dibawa itu adalah apa? Kitab. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul cinta kepada apa? Ilmu. Kalau sekarang kan jarang malam bawa kitab ilmu. Kado kitab aja sekarang jarang banget. Padahal ini adalah yang paling dibutuhkan. Yang kedua, di antara faedah dari wasiat Sa'ad bin Abi Waqqas kepada putranya ini, yaitu anjuran untuk wudu dengan benar. Wudu dengan benar yaitu wudu dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Makanya orang ketika berwudu hadirkan niatnya bahwa dia sedang beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua, dia sedang meneladani Nabi Muhammad SAW. Makanya sangat penting bagi kita untuk belajar bagaimana tata cara wudu Nabi SAW yang benar. Ya, jangan gampang wudu mah. Sejak kecil saya juga sudah wudu. Ya, masih banyak praktek-praktek tata cara wudu yang enggak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang ketiga, di antara faedah dari pesan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah hendaknya kita sholat seperti orang yang berpamitan, membayangkan bahwa ini adalah sholat terakhir kita, karena itu akan menjadikan kita lebih khusyuk. Kalau kita ingin beribadah dengan baik, dengan khusyuk, salah satu caranya adalah dengan membayangkan bahwa ini adalah ibadah terakhir kita. Dan ini ada hadisnya dari Nabi SAW. Sholli sholata muwaddi'. Sholatlah seperti orang yang berpamitan, membayangkan bahwa ini adalah sholat terakhir kita. Ya, makanya dahulu para ulama selalu mengingatkan, ya, selalu mengingatkan. Ketika puasa mereka mengingatkan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Ketika umroh mereka mengingatkan, bisa jadi ini adalah umroh terakhir kita. Ketika sholat pun demikian, bayangkan ini adalah sholat terakhir kita, rukuk dan sujud terakhir yang kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi setelah ini kita tidak mampu lagi untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, di antara
faedah dari nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas kepada putranya, yaitu hendaknya kita waspada dari tamak kepada dunia, rakus dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, karena tamak kepada manusia ini adalah kefakiran, kata beliau. Karena orang nggak akan ada puasnya. Ya, ngejar dunia itu adalah perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Semua perlombaan ada garis finishnya, kecuali perlombaan yang satu ini, yaitu perlombaan mengejar dunia. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, lau anna libni adama wadiyani minadz-dzahab labtagha salisa. Andaikan anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Maksudnya apa? Masih kurang terus. Semakin tua semakin rakus kepada dunia. Itulah sifat manusia, rakus. Gak ada puasnya dengan rizki yang telah Allah SWT berikan kepadanya. Makanya kita ayyuhal ikhwah harus selalu mengingat bahwa dunia ini hanya sementara, sebentar. Yang kekal dan abadi adalah kehidupan di akhirat. Itu harus selalu kita ingatkan dalam diri kita. Karena salah satu sifat manusia tadi, yaitu apa? Tamak, rakus, tergila-gila untuk mengejar dunia. Yang kelima di antara faedah dari nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas kepada putranya ini, yaitu hendaknya bagi kita untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Dipikir dulu. Jangan asal ceplas-ceplos baru kemudian klarifikasi, minta maaf. Kan sekarang sering. Ya, bikin konten, bikin ya, narasi-narasi. Setelah kemudian dihujat sama netizen, atau setelah didemo, atau setelah viral, atau setelah dipanggil sama polisi, baru kemudian apa? Klarifikasi, minta maaf, nangis-nangis, ya, dan lain sebagainya. Jadi beliau tadi mengatakan, jangan kamu asal ceplas-ceplos dalam berbicara terus minta maaf. Ya. Tapi seorang itu hendaknya apa? Berpikir terlebih dahulu, memikirkan apakah ucapan yang akan dia ucapkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau justru malah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik. Atau kalau enggak bisa, mendingan dia diam. Karena itu lebih selamat. Tapi berikutnya, athar yang ke-13 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini termasuk ulamanya para sahabat, ahli tafsir, ya, termasuk ulamanya para sahabat Nabi SAW, Abu Abdurrahman. Beliau pernah berkata kepada seorang yang meminta wasiat kepadanya. Jadi ada orang meminta wasiat kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, maka beliau berpesan kepadanya, liyasa'ka baituk, menetaplah di rumahmu, wabki min dzikri khati'atik, tangisilah dosa-dosamu, wa kuffa lisanak, dan ya, tahanlah lisan. Subhanallah, alangkah indahnya nasihat ini, singkat tapi padat, ya, singkat tapi betul-betul mengena. Bahkan ucapan atau wasiat Abdullah bin Mas'ud ini sejatinya adalah diambil dari wasiat Nabi. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Uqbah bin Amir, bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, man najah, wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, walzam baitak, menetaplah di rumahmu, wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu. Mirip.
Makanya wasiat-wasiat para sahabat, ucapan-ucapan para sahabat itu sejatinya adalah diambil dari wasiat-wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakannya demikian, karena mereka adalah murid-murid madrasah Nabi Muhammad SAW. Sehingga cahaya kenabian itu terpancar dari wasiat-wasiat mereka. Dari athar ini dapat kita ambil 3 wasiat penting yang merupakan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Terutama di masa-masa fitnah, kekacauan. Di masa-masa fitnah, di masa-masa banyak kekacauan, maka pegang erat-erat 3 wasiat ini. Yang pertama yaitu menetaplah di rumah. Kalau ada yang ngajak memprovokasi untuk kudeta, untuk menggulingkan pemerintah, untuk demo, untuk tawuran, jangan ikut-ikutan. Mendingan di rumah aja. Ilzam baitak, karena itu lebih selamat. Makanya di masa-masa fitnah dahulu para ulama ussalaf mengatakan, hadza zamanus sukut waluzumil buyut warridha bil qut ila an namut. Masa-masa fitnah itu saatnya bagi kita untuk banyak diam, banyak menetap di rumah, ridha, qanaah dengan rizki yang telah Allah SWT berikan kepada kita sampai kita mati. Itu yang dipesankan oleh para ulama ussalaf ketika terjadi banyak fitnah. Sekarang sudah mulai banyak seruan-seruan untuk kudeta, melengsarkan pemerintah, reformasi, revolusi, jilid 1, jilid 2 dan sebagainya. Hati-hati, waspada. Karena ini adalah setan-setan yang menginginkan kerusakan di muka bumi. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, di antara nasihat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yaitu apa? Tangisilah dosa-dosamu. Karena sejatinya kekacauan demi kekacauan, faktor utamanya adalah karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita kecuali karena dosa-dosa yang kita perbuat sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali karena dosa-dosa kalian. Jadi semua kekacauan, semua musibah yang terjadi itu akibat dosa-dosa kita. Dan karena dosa-dosa adalah penyebabnya, maka solusi agar kekacauan tersebut diangkat, dihilangkan oleh Allah SWT adalah dengan kembali kepada Allah SWT, bertaubat kepada Allah SWT, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya salah satu penangkal bala, bencana, salah satu tolak bala yang syar'i yang diajarkan oleh Allah SWT yaitu dengan istighfar. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini ada 2 penangkal bencana. Yang pertama yaitu adanya Nabi di tengah-tengah kita. Yang kedua, istighfar. Adanya Nabi cuma sementara. Sekarang beliau sudah meninggal dunia. Berarti tinggal satu saja, yaitu istighfar. Makanya dalam ayat ini pun kalau kita ngerti bahasa Arab itu berbeda. Susunan katanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Itu fi'il. Adzaba yu'adzibu. Tapi ketika istighfar yang selanjutnya,
Allah SWT menggunakan isim fa'il. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Kenapa? Karena kalau pakai fi'il itu sementara. Karena adanya Nabi itu cuma sementara. Nabi tidak kekal abadi. Ya, beliau meninggal dunia juga. Tapi istighfar bisa kita lakukan walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Oleh karenanya tidak ada solusi yang terbaik dari ya musibah-musibah yang menimpa kecuali apabila kita bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah SWT. Termasuk ayyuhal ikhwah, teguran-teguran ya yang sekarang terjadi dengan adanya gempa bumi, ini adalah teguran dari Allah SWT kepada kita karena dosa-dosa kita semuanya. Ya, hendaknya bagi kita untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami mengutus ya tanda-tanda kekuasaan kami, tentara-tentara kami, kecuali sebagai peringatan, teguran kepada umat manusia karena dosa-dosa mereka. Jangan pernah kita menganggap ini hanya sekedar bencana alam saja yang datang dan berlalu begitu saja. Ya, tapi jadikan ini ibrah, pelajaran agar kita ingat kepada Allah SWT, agar kita bertaubat kepada Allah SWT, agar kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, kunci keselamatan yang ketiga yaitu dengan menjaga lisan, menjaga lisan. Nah, ini penting juga. Karena banyak kekacauan itu adalah karena orang nggak bisa mengontrol lisannya. Banyak permusuhan, banyak pertikaian, banyak huru hara terjadi karena orang nggak bisa mengerem, mengontrol lisannya. Termasuk yang sekarang adalah lisan yang kedua. Apa lisan kedua? Tulisan. Lisan itu ada dua. Pertama, lisan yang hakiki, yaitu lisan kita. Yang kedua adalah tangan kita, jari jemari kita, tulisan-tulisan kita, komentar-komentar kita, status-status kita. Itu juga adalah lisan. Karena dia adalah utusan lisan kita. Dia yang mentakbirkan, mengungkapkan. Dia adalah duta dari lisan. Ya. Ibnu Abbas pernah mengatakan innamal fitnatul lisan. Sesungguhnya fitnah itu banyak terjadi lewat lisan. Banyak karena orang nggak bisa mengontrol lisannya. Dan bahkan banyak dosa-dosa, banyak orang yang diseret ke neraka gara-gara lisan. Aksaru khotaya bani Adam fi lisanih. Kebanyakan dosa anak-anak Adam adalah pada lisannya. Makanya kita penting ayyul ikhwah untuk mengontrol lisan kita. Kita penting untuk belajar banyak diam, sebagaimana dahulu kita belajar bicara. Dulu kita kecil belajar untuk bicara. Sekarang waktunya bagi kita untuk belajar untuk banyak diam. Ya, berkata yang baik atau kalau enggak lebih baik diam. Karena banyak orang menyesal karena omongan dan orang tidak menyesal karena diam. Bahkan Nabi mengatakan man somata naja, siapa yang diam maka dia akan selamat. Taib terakhir kita tutup dengannya athar yang ke-14 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud juga. Beliau mengatakan idza aradallahu bi 'abdin khaira saddadahu wa ja'ala su'alahu amma ya'ni wa ilmahu fima yanfa'uhu. Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan ya ucapannya, langkahnya dan menjadikannya bertanya masalah yang penting, yang bermanfaat, serta Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Ini 3 tanda taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba.
Jika 3 tanda ini ada pada seseorang, maka ya dia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Apa 3 tanda tersebut? Yang pertama, kalau Allah SWT memudahkan baginya untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang benar. Ya, saddadahu itu maksudnya mengucapkan ucapan yang sadid, ucapan yang benar, yang ikhlas, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Dan ini sering diulang oleh Nabi dalam khutbatul hajah. Nabi bersabda, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqwah wa qulu qawlan sadida. Perhatikan ya, sinnya tanpa titik. Kalau sadida artinya apa? Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik, ucapan yang benar, yang ikhlas, yang sesuai tuntunan Rasulullah. Bukan syadida. Kalau shin itu ucapan yang keras. Nah itu antara titik sama tidak titik aja sudah beda maknanya, Pak ya. Kemudian kata Allah SWT, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa berkata yang baik, berkata yang benar, ini termasuk keimanan. Karena dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dan termasuk perintah Allah SWT, wa qulu qawlan sadida. Ini perintah. Dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Ya. Dan apa buahnya? Manfaatnya kalau kita mengatakan yang baik, yuslih lakum amal. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Ya, orang kalau tutur katanya baik, benar, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan-kebaikan. Akan dibukakan kepadanya pintu-pintu hidayah. Ya. Kemudian wa yaghfir lakum dunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Dan di antara manfaatnya juga kalau kita mengatakan yang baik ini akan menjadikan apa? Orang akan cinta kepada kita. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, man lanat kalimatuh wajabat mahabbatuh. Siapa yang ucapannya lembut, baik, maka Allah akan membuat manusia cinta kepadanya. Allah akan membuat manusia apa? Cinta kepadanya. Jadi ini tanda taufik Allah kepada seorang hamba kalau dimudahkan untuk bertutur kata yang baik. Makanya ikhwan, ya kita termasuk hamba-hamba Allah SWT yang dipilih untuk ngaji ilmu agama. Hendaknya bagi kita untuk mengevaluasi tutur kata kita. Setelah kita ngaji ilmu agama, tutur kata kita harus jauh lebih baik. Jangan samakan ya kita yang sudah ngaji ilmu agama dengan orang-orang awam yang tidak ngaji ilmu agama. Kita kalau dengar orang-orang awam ya ngomong itu, ya Allah, ya kadang yang keluar adalah kata-kata binatang, kata-kata yang kotor, ya kata-kata yang kasar. Ini bukan sifat orang-orang yang beriman. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishul badi. Seorang mukmin itu bukan pencela, pelaknat, dan bukan orang yang kotor lisannya. Kita dimuliakan oleh Allah dengan ilmu agama ini, maka hendaknya bagi kita untuk berusaha tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Jadilah seperti lebah. Dia tidak makan kecuali dari yang baik, dan tidak mengeluarkan kecuali madu yang bermanfaat bagi manusia. Demikian juga seorang mukmin. Dia tidak makan kecuali makan yang halal, dan tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kata-kata yang indah, yang baik.
Yang kedua, di antara tanda taufik seorang hamba adalah kalau dia bertanya hal-hal yang bermanfaat. Bukan sibuk bertanya hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Termasuk dalam bertanya. Kita kalau mau bertanya tentang ilmu, bertanyalah yang bermanfaat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau memang kalian tidak tahu. Ya, tujuan kita adalah untuk mendapatkan ilmu, untuk menambah iman. Itu bagus. Tapi kalau kita bertanya, tapi pertanyaan yang kita ajukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak menambah iman, ya, tidak bermanfaat bagi diri kita dan tidak bermanfaat bagi orang lain, maka hendaknya bagi kita untuk meninggalkannya. Ya, misalkan nanya anjingnya Ashabul Kahfi itu anjing model apa? Tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu apa? Ya, timbangan besok pada hari kiamat dari emas apa dari perak? Ya, hal-hal seperti ini adalah tidak bermanfaat, perlu ditinggalkan. Apalagi jika pertanyaan tersebut mengarah kepada debat kusir yang tidak sehat. Kadang ada orang ribut gara-gara apa pertanyaan, mana yang lebih duluan, ayam dulu apa telur? Misalkan, ribut, tengkar. Terus apa manfaatnya? Kalau ayam dulu kenapa? Kalau telur dulu kenapa? Ya, hati-hati. Debat kusir, ya, ini bisa meretakkan persahabatan di antara kita. Jangan sibukkan dengan debat kusir atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dahulu dikatakan al-jadalu wal mughalabah summul ukhuwah. Debat kusir, ya, atau sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ini adalah racun atau virus persaudaraan. Jadi menyebabkan kita apa? Justru malah bermusuhan. Yang terakhir, di antara tanda taufik Allah SWT kepada seorang hamba, kalau Allah memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Bukan cuma sekedar ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada dua, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi bersabda, "Sallallahu ilman nafi'a wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa." Mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Berlindunglah kalian kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu ada dua, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kata Imam Syafi'i, "Laisal ilmu ma khufid, innamal ilmu ma nafa." Ilmu itu bukan cuma sekedar dihafal, tapi ilmu itu adalah yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Maka mari kita mengejar ilmu yang bermanfaat dan tinggalkan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu, ikhwan, tandanya satu, kalau ilmu tersebut menjadikan kita semakin takut kepada Allah SWT. Semakin kita ngaji ilmu agama, kita semakin takut sama Allah. Yang kedua, jika ilmu tersebut mengingatkan kita kepada akhirat, menjadikan kita semangat beribadah, bukan malah mengejar dunia. Yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat kalau akhlak kita semakin baik. Ya, akhlak kita semakin baik, adab kita semakin baik. Dan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ilmu yang tidak diamalkan. Ya, kalau ilmu tersebut tidak diamalkan, maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.